Halo, apa kabar? Terima kasih telah bergabung kembali di Amalia Podcast. Di episode offline kali ini, saya telah bertamu ke kediaman Bapak I Ketut Gede Srijaya, atau lebih akrab dipanggil Bli Ode. Apa kabar, Bli? Baik, Mbak Lia, apa kabar? Sahabat lama kami, sahabat lama saya dan suami saya, seorang profesional IT dan tokoh masyarakat Bali di Sydney. Tokoh atau pemuka nih, Bli? Iya, aktivis. Aktivis, oke. Wah, ini aktivis kayaknya emang lebih pas sih ya. Aktivis masyarakat Bali di Sydney. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Bli Ode tentang seputar aktivitas Bli Ode di komunitas masyarakat di Bali. Juga mungkin sedikit tentang aktivitas Bli Ode di kantor ya, dan selama ini menekuni karir sebagai IT profesional di beberapa negara ya, Bli Ode ya. Ekspatriat lah ya, ekspat nih. Ekspat IT asal Indonesia. Nah, di podcast episode beberapa sudah cukup lama sih episode podcast yang pada waktu itu saya mengundang Mas Salut, Dr. Salut Muhyiddin, seorang tokoh diaspora di Indonesia ya, beliau ya. Beliau juga dosen di Macquarie University dan memang spesialisasinya itu meneliti tentang migrasi, termasuk diantaranya adalah aktivitas diaspora dan tentunya diaspora Indonesia ya di Australia. Nah, salah satu pernyataan Mas Salut yang menurut saya cukup menarik waktu itu, Bli ya. Mas Salut bilang bahwa ikatan primordial ya yang mengemuka dalam misalnya agama atau etnis di kalangan masyarakat Indonesia di luar negeri itu lebih kuat dibanding ikatan sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira menurut beliau ini pernyataannya betul nggak nih, pernyataan Mas Salut dikaitkan dengan aktivitas Bli Ode selama ini di komunitas masyarakat Bali nih, Bli? Itu menarik analisanya sebenarnya. Mungkin tidak sepenuhnya salah kalau saya boleh memberi respon terhadap analisanya Mas Salut. Itu mungkin ya tidak sepenuhnya salah bahwa kedekatan komunitas itu kan sebenarnya lebih ke gimana Anda merasa dekat dengan seseorang ya. Tentang sisi primordial, keagamaan, etnis dibandingkan dengan sisi kebangsaan, sebenarnya memiliki porsi yang sama menurut saya. Saya ini dengan pendapat pribadi ya. Sisi nasionalisme saya bagaimana? Saya tidak diragukan sangat, lagi ya. Saya orang Indonesia. Gitu ya. Tapi itu sama kuatnya dengan ketika saya ditanya, saya orang Bali. Ketika saya bertemu dengan orang Bali, saya orang Bali. Ya. Nah, itu yang keluar mana dulu? Indonesia dulu apa Bali tergantung dulu? Eventnya. Jadi tergantung di mana kita bertemu, tergantung apa topik pembicaraan kita. Kalau ternyata ada SEA Games, Asian Games, Olimpik, Indonesia saya keluar. Saya yakin teman-teman Indonesia yang lain akan merasakan akan bilang bahwa saya orang Indonesia gitu ya. Bukan orang Jawa, bukan orang Minang ya. Ketika ada Thomas Cup misalnya, Indonesia PSSI. Kalah melulu pun kita bela. Ya, itu mencirikan bahwa orang Indonesia itu nasionalismenya itu sebenarnya sangat tinggi. Sangat tinggi, Satu lagi yang saya kasih contoh, ketika orang Indonesia berbicara dengan di komunitas kita berbicara tentang lagu Indonesia lama, semuanya senang, Chrisye, Dewa dan sebagainya. Itu menunjukkan sebuah nasionalisme juga. Makanan, orang Indonesia selalu mencari makanan orang Indonesia, makanan Indonesia maksud saya. Jadi di sana nilai keindonesiaan orang Indonesia itu saya pribadi itu tidak akan pernah meragukan. Nah, kembali sekarang kita masuk ke ranah etnis, apalagi ranah agama. Nah, itu memang ada porsi khususnya. Nah, ketika kita berbicara masalah, ketika kita ngomong masalah kegiatan, kadang jujur bilang ada juga kita kurang bisa mingle kadang-kadang dengan keseharian kita misalnya. Terus terang kalau saya misalnya orang Bali ya, teman saya dari berbagai suku, berbagai background tentunya ya. Tapi ketika saya dihadapkan dengan, ini ada acara Bali, saya akan dengan muncul kebahagiaan saya muncul bahwa saya orang Bali gitu ya. Tapi apakah itu akan membuat saya tidak bergaul dengan teman-teman Indonesia yang etnis lain atau dari agama lain? Tidak juga. Tapi akan ya di situ kembali saya bilang tergantung ketika event apa itu muncul. Ya. Tapi ini saya pribadi ya, ada juga yang saya lihat bahwa memang kadang-kadang etnis tertentu
agak kurang bisa mingle dengan, bukan karena mereka nggak mau mingle dengan etnis lain, tapi karena ada terjadi sedikit blockage. Oke. Ya, unless blockage itu dicairkan, itu mereka akan tetap muncul Indonesianya. Itu kalau pengamatan saya. Oke, tapi tadi menarik yang dikatakan beliau bahwa itu lebih identitas mana yang keluar itu lebih pada di event apa ya. Kalau misalnya skalanya global gitu, di mana Indonesia muncul sebagai satu entitas, itu kita akan bangga bilang, oke, saya orang Indonesia gitu ya. Tapi boleh nggak saya simpulkan gini beliau, karena ini kan kita bicara tentang diaspora ya, tentang bagaimana aktivitas kita sebagai diaspora di luar negeri. Untuk skala aktivitas memang lebih mudah juga manage-nya sebagai apa, kalau dalam bentuk kelompok-kelompok etnis atau agama kali beliau ya. Jadi apa kohesivitasnya lebih tinggi ya gitu. Karena kalau kita mau gabungin sebagai organisasi Indonesia secara apa luas itu kan agak sulit gitu. Dan kalau ini akhirnya saya punya pendapat pribadi sendiri gitu ya. Itu sebetulnya memperkaya ya beli ya. Tentunya iya, tentunya gitu. iya. Jadi daripada kemudian membuat pengkotak-kotakan gitu. Sebetulnya bagaimana komunitas Indonesia di luar negeri ini yang kemudian aktif berdasarkan etnis atau agama dan ikatan primordial tadi justru memperkaya ikatan kita sebagai bangsa gitu nggak sih, Bli? Artinya kita perlu mempunyai sebuah event yang melibatkan lebih besar audiens dari orang Indonesia sendiri, dari multi etnis, multi agama. Event yang reguler itu, ya, itu sedikit demi sedikit saya yakin itu akan mengikis sekat-sekat itu. Jadi konsistensi event itu mungkin yang perlu kita lakukan ya. Event pertama mungkin akan masih ada terjadi kekakuan. Ya saya orang Bali, dia orang Lia orang Sunda. Akan coba event berikutnya. Event pertama akan memunculkan sisi positif, energinya akan muncul ketika dia, ya sebenarnya menarik juga ya. Yuk kita bikin lagi yuk, 6 bulan lagi. Boleh kita bikin lagi. Di sana ada sedikit juga mulai hilang batasan-batasan. Regularitas itu yang mungkin akan memunculkan apa ya, akhirnya sisi ke-Indonesiaan kan makin muncul. Jadi tentunya untuk bisa membuat event seperti itu kan butuh manajemen yang bagus ya. Artinya orang-orang yang juga mungkin akan diperlukan idealisme tinggi yang membuat bahwa event itu iya, ayo kita bikin event ini memang untuk memunculkan sisi ke-Indonesiaan kita. Nah, terus pertanyaan berikutnya kan ketika sisi ke-Indonesiaan kita muncul, akhirnya kan so what after this? Betul. Terus kalau udah muncul gimana? Nah, tentunya kalau saya pribadi mungkin keinginannya ya ketika sisi itu sudah muncul, itu harus bisa memberi benefit kepada setiap orang. Benefitnya apa? Ada orang yang perlu social life, mereka dapatkan di sana. Ada orang perlu secara ekonomi, network. Akhirnya apa? Muncul bisnis. Kan? Akhirnya itu akan menggerakkan kita. Berkembang sekedar hanya menjadi, mungkin kayak saya masih menjadi pekerja di sini. Begitu kita melihat bahwa Indonesia itu kan pangsa pasar yang sangat besar. Iya. Itu besar sekali Indonesia dibandingkan dengan Australia secara demografi kita luar biasa, berapa kali lipat. That's it, 10 kali lipat besarnya ya. Nah, kalau itu bisa dikelola, ya, bisa di-manage di sini di Australia, komunitas Indonesia banyak banget di sini, cuman kurang terorganize kan. Nah, itu akhirnya akan menjadi pasar bagi kita sendiri. Artinya kita kelola sendiri aja pasar itu. Nah, itulah mungkin diawali dari event-event yang kita sambungkan secara reguler, kita bentuk, akan membuat orang yang melihat itu sebagai sebuah opportunity, keluar ide-ide kreatifnya dia. Ya, saya jualan ini, saya jualan itu, saya bikin ini, saya bikin itu. Ternyata masuk ke masalah sumber daya manusia misalnya, oh ternyata dia ahli ini, ternyata dia ahli itu. Banyak sekali orang Indonesia yang ahli di sini. Betul. Sekolah tinggi-tinggi. Betul. Tapi ketika itu tidak dilihat sebagai potensi, kan akan tidak menjadi apa-apa. Sampai kita melihat, oh ternyata si orang ini yang mengorganize event ini, ternyata dia bagus manajemennya. Coba saya pakai menjadi event yang lebih besar lagi. Nah, di situ apa multiplier
efeknya ya. itu akan di Oke. istana, Iya, iya, diharapkan oke. terjadi. Oke, thank you. Terima kasih, bagus banget tadi insight-nya Bli. Jadi bahwa setelah kemudian kita berhasil gitu ya, memiliki identitas sebagai sebuah bangsa, terus kita kokohkan dalam bentuk pertemuan yang reguler, kemudian kita akhirnya juga semacam mendapatkan benefit kan. Iya, Maksudnya ya itu tadi mungkin apa ya, opportunity lah gitu ya. Kita setelah, jadi nggak cuma kumpul-kumpul aja lah gitu ya. Kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita bilang, ayo kita bersatu, kita berkumpul. Setelah itu apa? Oke. Jadi sering kadang-kadang orang bikin acara, kita bikin acara, acaranya besar. Setelah itu orang lain bikin acara, targetnya apa? Harus lebih besar dari sebelumnya. Terus lebih besar lagi. Terus setelah itu apa? Iya, betul. Bukankah kontinuitas itu yang lebih penting? Kita awali dengan lebih sederhana dulu. Sederhana, nggak apa-apa, next one-nya juga sederhana. Tapi benefit yang nggak terlihat kita rasakan itu akan muncul. Bukan saingan-saingan, oh saya harus ketika ini next one-nya harus lebih bagus dari sebelumnya. We are not competing here, kita kolaborasi di kolaborasi, nah betul. Itu kata kuncinya. Ya, kita berkolaborasi, bukan bersaing. Ketika melakukan sebuah acara, kita bersaing. Oh, warga misalnya Minang bawa acara yang lebih besar, Bali harus bikin yang lebih besar lagi. There is no point. Yang penting adalah gimana caranya saya bisa mengundang mereka, ya, ke acara saya. Terus kita berkolaborasi. Budaya-budaya yang adiluhung Indonesia itu ya kita satukan. Menjadi sebuah yang lebih besar lagi, sehingga orang yang ingin mendapatkan benefit di sana, go ahead. Cari benefitnya. Masing-masing orang punya kepentingan yang berbeda-beda. Ya, asal masih dalam aturan, dalam etika, dalam konteks hukum dan sebagainya, masih dalam garis itu. Silakan. Kalau saya punya pandangan seperti itu misalnya. Kadang-kadang ada orang bilang, wah dia bikin punya acara besar, ntar dia aja yang dapat untung. Ya nggak apa-apa, dia yang sibuk kan gitu kan. Wajar dia dapat untung. Tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan, karena kata untung itu kan kadang-kadang konotasinya nggak untung gitu ya. Tapi kenapa? Semua orang tuh berhak mendapatkan benefit dari semua apa yang dia upayakan. Ya. Jadi kalau Indonesia bisa dikelola, masyarakat Indonesia bisa dikelola dengan lebih bagus, lebih modern, lebih dengan tujuan yang bahwa menjadi marketplace bagi kita sendiri. Lihatlah negara lain, misalnya orang India, orang China, Korea sekarang konstruksi itu saya lihat banyak sekali orang Koreanya. Masa orang Indonesia nggak bisa konstruksi kan gitu kan? Orang IT juga misalnya kan, orang Indonesia banyak sekali orang IT bertebaran di masa tahu mereka jago-jago banget. Tapi itu kan perlu dikelola. Betul. Itu. Thank you Bli, itu menarik sekali memang. Terutama karena beliau tadi menyinggung juga tentang sumber daya manusia ya. Ini sebetulnya kan satu aset kita yang sering dibicarakan, dimention berulang-ulang, tapi sebetulnya memang perlu langkah konkret seperti ini Bli ya. Bagaimana kemudian potensi diaspora Indonesia secara sumber daya manusia ini juga bisa dimanfaatkan lebih optimal ya untuk keperluan kita juga ya sebagai bangsa gitu ya Bli ya. Oke, thank you Bli. Nah selanjutnya masih tentang Bali ini. Yang saya tahu kan Bali memang budayanya sangat menarik gitu ya, banyak sekali acara-acara adat dan juga ya upacara-upacara ya Bli. Di samping itu kan juga kayaknya kalau saya lihat sering juga nih kumpul-kumpul sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, sambil main musik. Itu kegiatannya biasanya apa aja sih Bli yang dilakukan oleh masyarakat Bali di Sydney ya? Yang rutin kita ada latihan gamelan dan latihan tari. Karena yang tari Bali itu karena itu kan anak beliau juga dua ikut ya. Jadi memang itu bagian juga dari gimana mewariskan budaya. Ada upaya untuk keinginan kami sebagai orang tua, saya dan istri saya. Mereka lahir di sini. Iya, betul. Ya. Bagi saya mereka Australian. Ya. Mereka lahir di sini, mereka berkembang di sini, mendapat pengaruh pendidikan di sini dan sebagainya. Cuma karena kami merasa sebagai orang tua masih punya ikatan Bali yang sangat kuat, kami ingin mewariskan itu ke mereka. Ya, ingin memperkenalkan itu ke mereka bahwa hey, di samping kamu itu lahir di Australia, kamu punya akar, orang tuamu itu orang Bali, dan budaya Bali ini budaya yang saya yakin sangat
patut untuk diwariskan ke anak saya. Nah, jadi paling tidak mereka, mungkin saya nggak bisa mewariskan 100% ya. Saya juga mungkin mewarisi di Bali, mungkin juga nggak 100%. Tapi apa yang kami tahu tentang Bali, tentang budaya, tentang sejarah, tentang bagaimana perkembangan di Bali, itu setidaknya ingin kami pass on itu ke anak-anak sehingga mereka tahu. Jadi ada kegiatan rutin nari dan apa tadi? Itu yang paling gampang dilihat ya? dari Bali kan ya. Bali dikira orang Bali kan semua bisa nari, padahal enggak juga. Tapi yang terkenal dari Bali kan itu, Bali, tari. Oke lah, palingnya itu yang paling gampang yang kami bisa wariskan. Dan kebetulan ada teman yang bisa melatih ya? Iya, yang mengelola sanggar tari di sini. Itu difasilitasi oleh Konjen atau gimana? Iya, boleh dibilang itu Konjen memberikan kita ruang untuk beraktivitas ya. Jadi Konjen sangat-sangat mendukung. Kemudian apa ada juga perayaan hari-hari besar atau upacara-upacara dilakukan oleh masyarakat Bali di sini juga, Bli? Iya, orang Bali nggak lepas dari upacara ya. Dan itu pun sebenarnya kami ingin juga lakukan di sini. Jadi komunitas kami, Balinese Community itu secara reguler mengadakan paling tidak satu acara 2 kali setahun biasanya di hari Galungan dan Kuningan. Di hari Kuningan biasanya. Hari Kuningan, ya, karena kenapa Kuningan? Kenapa nggak Galungan? Karena Kuningan selalu jatuh hari Sabtu. Jadi lebih gampang untuk organize itu alasannya. Ya. Karena weekend kalau hari yang Galungan itu hari Rebo. Selalu hari Rebo. Selalu hari Rabu. Nggak mungkin hari Rebo. Susah cutinya ya. Jadi kita pilih yang hari Sabtu. Nah, itu cukup kalau saya pribadi juga selalu menunggu hari-hari itu, hari Kuningan, karena di sana kita berpakaian Bali, sembahyang, ketemu dengan teman-teman. At the end di situ rasa Bali kita tetap terjaga ya. Karena di sana juga nanti masuk anak-anak menari biasanya, tim gamelan menabuh dan sebagainya. Jadi sangat-sangat bisa terjaga ya, cultural preservation-nya ya. Jauh dari Bali, paling enggak itu yang minimum bisa kita lakukan untuk tetap mewariskan. Nah, terus gini, Bli, sependek pengamatan saya, karena saya masih pendek ya, perjalanan di sini baru kurang dari 1 tahun. Itu saya cukup sering ya kalau lagi jalan-jalan gitu ke mall, atau ya sebetulnya di kalangan kita sendiri juga lah, ada grup WA kita ini ya. Kan sepertinya cukup banyak orang Bali yang datang ke Australia untuk apakah itu belajar atau terutama bekerja gitu misalnya. Yang sering juga saya temui itu biasanya orang Pontianak. Gitu. Nah, gimana nih beliau mengamati, ada ini nggak sih, Bli? Memang ada pola migrasinya gitu nggak sih, Bli? Apakah misalnya di Balinya sendiri ada semacam seperti support system ya yang menyiapkan untuk kedatangan, terus di sininya juga ada yang ngebantu gitu nggak sih, Bli? Ini menarik. Ketika saya datang ke sini 20 tahun lalu, tahun 2000 ya saya datang ke sini pertama kali ya. Orang Bali yang ke sini itu banyak yang dari perkawinan misalnya, dengan orang Australia mereka ke sini. Menikah dengan orang Australia kemudian ke sini. Biasa mereka ke sini. Terus yang sebelumnya ada lebih ini lagi, yang zaman-zaman lebih lampau, ada juga yang mereka diangkat anak. Artinya diangkat anak. Ya, bukan adopted ya, tapi dianggap. Zaman dulu mungkin masih gampang ya, visa-visa gitu, mereka diajak ke sini. Nah, setelah itu, misalnya kayak istri saya, dia ke sini sekolah untuk sekolah yang master degree atau S1, S2 gitu ya di sini. Akhirnya apply PR dan sebagainya gitu. Nah, belakangan ini saya lihat mereka banyak orang-orang, teman-teman anak-anak muda yang itu tadi anak muda biasa. Emang kelihatan banget tuh, Bu. Saya aja salut melihat mereka itu, wah, berani sekali. Saya ke sini ketika umur 29. Mereka ke sini ada yang umur 20, 21. Iya, baru lulus SMA kadang bisa berani datang ke sini ya. Karena kayaknya mulai dari sekitar tahun 2010-an ya, baru mulai di Bali itu yang saya amati, pola kerja anak muda itu mereka banyak di kapal pesiar. Iya. Kapal pesiar, mungkin karena mereka melihat banyak yang mereka kan sering keluar banyak negara itu, singgah ke negara ini, singgah ke negara itu, mereka bagus di sini dan sebagainya gitu ya. Banyak yang ke darat akhirnya kerja. Mereka berhenti dari kapal pesiar, mereka kerja di darat. Di Amerika banyak, di Eropa juga banyak. Salah satunya dari tahun 2010-an saya amati ya, banyak yang mulai melirik Australia sebagai suatu destinasi untuk bekerja di sini. Juga kemungkinan, ini tebakan saya sendiri sih, mungkin juga pemerintah di sini juga ternyata membuka untuk itu. Nah, dengan cara apa mereka ke sini? Biasanya mereka ke sini
study juga, study college dan sebagainya, yang memungkinkan mereka untuk sambil bekerja. Nah, tapi itu influx-nya itu luar biasa. Jadi dari tahun ke tahun saya lihat semakin banyak teman adik-adik Bali yang kesini ya, dan mereka luar biasa. Survival skill-nya mereka bagus sekali, rajin dan lain sebagainya. Saya lihat dan akhirnya bagusnya mereka sangat membantu keberadaan komunitas Bali di sini. Jadi dengan semangat muda mereka itu, mereka sangat antusias untuk diajak berkegiatan. Kegiatan di komunitas Bali ya. 2 tahun lalu kita hampir 2 tahun lalu kita adakan suatu yang kita sebut sebagai Bali Taksu Festival. Nah, itu luar biasa. Maunya kita selenggarakan kembali, menyambung ngobrolan topik pertama tentang continuity itu. Kami maunya tadinya melakukan itu setiap tahun. Tapi kan ada pandemi ya. Tahun lalu mudah-mudahan tahun ini bisa ya, Bli. Mudah-mudahan. Nah, itu kembali tentang bagaimana kemudian orang Bali datang ke sini itu ada juga semacam ini nggak sih, Bli? Jadi begitu mereka udah datang di Australia misalnya, ada yang bukan menampung sih ya, kemudian jadi semacam untuk mereka mungkin awalnya mungkin ada ya, tapi akhirnya dengan terbentuknya network itu, mereka dari teman-teman, dari pertemanan ya. Dari komunitas sendiri, apakah ada support system begitu? Mungkin secara secara formal gitu mungkin nggak ada ya. Tapi komunitas kita ada untuk mereka gitu. Jadi kalau ada kembali lagi, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Tapi komunitas sendiri akhirnya memberikan ruang bagi mereka, kayak tadi misalnya komunitas melakukan upacara kuningan. Nah, otomatis dengan sosial media yang sekarang, mereka akan tahu, oh ada kuningan. Kembali sebagai orang Bali, ketika mendengar ada persembahyangan kuningan, mereka akan dengan, mereka datang. Kayak terakhir yang saya ikutin upacara kuningan tahun lalu, itu support dari anak-anak muda, teman-teman adik-adik muda itu sangat luar biasa. Jadi mereka sangat memberi warna kepada Balinese community di Australia ini. Nah, ini kan komunitas Bali salah satu yang cukup kuat ya, Bli ya, dia terutama di Australia lah. Berarti di kota-kota lain juga ada ya, dan kuat yang juga saya tahu di Melbourne ada salah satu teman kita juga sekarang di Melbourne. Ini ada juga ini, Bli, unsur politisnya ikut jadi tim ses gitu, mungkin gubernur Bali atau bupati, wali kota gitu, Bli. Dukungan dari diaspora Bali di Australia belum ya, Bli ya? Belum ada. Atau nanti mungkin diaspora yang pulang kita diusung bareng-bareng untuk jadi gubernur. Jauh ya. Oke. Nah, ini nyambung juga sama perbincangan kita sebelumnya nih tentang sumber daya manusia kita itu ya, yang sebetulnya sangat potensial kan. Nah, beliau sendiri kan sudah 20 tahun di Sydney ya, sebagai profesional IT. Sebelumnya kan juga bekerja di mana, Bli? Pernah di Singapura juga gitu ya. Pokoknya expat lah ya, expat asal Indonesia gitu. Kita kan kadang kalau expat, kesannya bule gitu ya kalau di Indonesia. Padahal kita kan juga punya expat dong. Saya gitu ketika kemarin jadi expat di Indo, tapi wajah lokal. Iya. Nama expat wajah lokal. Wajah lokal. Nah, dari hasil inilah ya, pengalaman beliau selama 20 tahun lebih di dunia IT dan di lebih dari satu negara gitu, Bli, dan juga kan sering ngobrol sama sesama teman IT ya, termasuk sama suami saya juga yang pasti gitu ya. Menurut beliau gimana sih potensi sumber daya manusia Indonesia terutama untuk bidang IT nih, karena kan perkembangannya kan luar biasa pesat ya, Bli ya. Ya contoh sih pasti kita mungkin mengarahnya ke India lah, di mana mereka juga punya sumber daya yang sangat mumpuni untuk bidang IT ya. Tapi kita juga sebetulnya perkembangannya pesat loh, Bli, gitu loh ya. Gimana nih ininya, apa potensinya orang nih? Indonesia ya, nggak tahu nih, saya ngambil statistik cara acak-acak nih ya. Mungkin 70% teman-teman Indonesia saya itu bergerak di bidang IT. Jadi ya contohnya Mas yang lagi recording ini salah satu sahabat saya orang IT. Terus banyak sekali ketika berkumpul diskusi-diskusi IT itu pasti mengemuka ya. Orang Indonesia itu di sisi teknologi itu sebenarnya sangat-sangat maju. Ya. Kemudian mungkin akan ditanya kenapa enggak seperti orang India, ya, seperti
Mungkin secara kuantitas kita kalah satu ya. Orang India itu berapa juta miliar juga lebih banyak orangnya. ya. 1% dari mereka aja mungkin lebih banyak dari kita. Seperti itu ya. Yang lain apa ya faktor kenapa kita mungkin bolehlah dibilang kita secara perkembangan kita mungkin masih cukup happy saja menjadi bekerja. Ya. Contohnya saya sendiri ya. 20 tahun menjadi praktisi IT masih belum terbersit keinginan sedikit pun untuk punya company sendiri. Punya company sendiri, bikin startup, untuk startup dan sebagainya. Drama Korea itu startup ya. Entahlah, itu lagi top sekarang ya. Entahlah kenapa ya. Tapi in general menyambung pertanyaan Mbak Lia tadi tentang kualitas saya nggak diragukan lagi. Saya nggak meragukan teman-teman IT yang berkecimpung di dunia IT luar biasa, teman-teman Indonesia ya. Mungkin itu mungkin nanti seandainya ada untuk menjadi step up berikutnya, mungkin memang harus ada, mungkin mudah-mudahan diaspora Indonesia bisa memfasilitasi itu ya, menjadikan kita lebih berpikir, lebih kompetitif, tidak hanya menjadi pekerja IT saja, tapi juga menjadi leading di depannya. Inovasi, sekarang teknologi itu luar biasa kemajuannya ya, udah mengikutinya aja mungkin agak. Iya. Apalagi di zaman pandemi ini ya, Bli ya, di mana platform digital kan berkembangnya luar biasa pesat ya. Ini kan juga pasti sebuah opportunity yang luar biasa bagi para profesional IT kan, dan untuk itu tadi mewujudkan dalam bentuk perusahaan atau startup gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin aspek kewirausahanya ini yang perlu didorong kali mungkin, ya, tentu, gimana setup company. Karena mungkin gini gitu ya, at certain level ketika kita merasa nyaman, kita nggak mau ninggalin di situ kadang-kadang kita menjadi ya sudah cukup segini saja. Itu mungkin yang menjadi artinya itu juga artinya membuktikan mungkin karena kita merasa nyaman terus gini loh, topik pertama tadi tentang nasionalisme ya. Saya pribadi misalnya punya kesempatan pulang sering balik sini, akhirnya kenyamanan itu membuat kita agak-agak tidak berani untuk mendobrak di zona itu, zona nyamannya. Kalau saya harus misalnya concentrate building bisnis di sini, saya harus berpikir family, anak-anak saya, akan terjadi ketidakstabilan lagi. Ya betul, mungkin perlu bagaimana kita ada coaching untuk memunculkan jiwa kewirausahaan kita ya. Jadi setiap orang tuh berpikir secara entrepreneurship. Jadi kita berpikir bagaimana kita seorang entrepreneur walaupun kita pekerja mungkin ya, karena at the end ya itu mungkin bisa menjadi sebuah jembatan untuk kita bisa bergerak. Banyak sekali opportunity di dunia IT ya. Terutama misalnya begini ya, pasar yang di sini kayak mungkin atau di Indonesia atau di hybrid misalnya kita. Secara ekonomi sih lebih memungkinkan kita develop di Indonesia, kita market di sini. Cuman kendalanya adalah ternyata market di Indonesia jauh lebih besar daripada di sini. Nah, itu perlu formula yang sangat tepat ya. Bagaimana mengoptimalkan apakah marketnya di sini, marketnya di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi in general hubungan Indonesia dan Australia itu bisa menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa untuk di follow up gitu ya, beliau. Dan apalagi tadi beliau udah bilang juga sekarang kan ada huge influx migran muda ya, tadi dari Bali dan mungkin dari dari suku yang lain juga, yang salah satunya mungkin keahlian mereka IT ya, bisa juga dijadikan squad berikutnya gitu ya. Anak muda skill IT-nya sekarang udah katanya digital nomad ya, di mana aja kerjanya, pokoknya bisa produktif ya, bisa menghasilkan sesuatu. Nah ini terakhir nih Bli, kan dikaitkan dengan pandemi kita sekarang nih, kita kan merasakan apa yang disebutkan digital divide itu ya Bli, ada kesenjangan teknologi yang luas banget nih. Itu kita rasakan di Australia loh. Di Australia pun mengeluhkan hal yang seperti itu gitu. Jadi misalnya ada beberapa sekolah atau beberapa area yang tidak memiliki jaringan internet gitu ya, atau jaringan internetnya poor gitu, kurang baik. Nah di Indonesia lebih parah lagi lah itu ya problemnya. Nah kalau beliau sendiri sebagai praktisi IT gitu ya, melihat kesenjangan teknologi ini, kira-kira apa sih yang bisa dikontribusikan oleh profesional IT ini Bli untuk bisa menyempitkan gapnya gitu ya? Terutama di Indonesia sih ya. Satu mungkin komentar saya, kesenjangan itu mungkin sebaiknya tidak dilihat sebagai sebuah
disadvantage ya. Karena lihatlah teman-teman yang sebaya saya utamanya ya, yang bergerak di bidang IT, zaman masnya sendiri itu senjang sekali, ya. Tapi tetap bisa kita catch up, ya. Jadi mungkin kesenjangan itu jangan dibesar-besarkan bahwa itu akan menjadi disadvantage. Ya, kesenjangan itu justru menjadi sebuah opportunity untuk lebih maju lagi. Ya, banyak cara deh. Ya, salah satunya misalnya sekarang yang sudah lebih beruntung, lebih menikmati kemajuan IT. Sudah banyak teman-teman, saya sudah tahu banyak yang mulai berkiprah di sana, mungkin membangun jaringan internet di desa-desa tertinggal dan sebagainya. Apalagi sekarang jangkauannya tidak perlu narik kabel lagi sekarang, semua wireless. Ya. Atau mungkin yang lebih strategik lagi mungkin mungkin pemerintah yang sekarang bekerja sama dengan operator mungkin sudah dilakukan, saya yakin sih dengan Mendikbud kita yang orang yang IT progresif juga ya, savvy begitu dan betul. luar biasa gitu, mungkin sudah memikirkan ini ya. Kesenjangan itu secara teknologi memang perlu diatasi oleh siapa? Tentunya oleh pemerintah ya. Kita sebagai profesional cuma bisa berkomentar mungkin ya. Tapi kembali komentar saya tadi, jangan itu dijadikan sebagai sebuah disadvantage lagi aduh saya nggak punya, jadi alasan untuk enggak. Apapun itu, semua opportunity itu muncul dari keadaan tadi. Dari keadaan yang ketidakmampuan itu memunculkan opportunity justru justru. Dan mungkin skill itu yang perlu terus diasah di kalangan masyarakat Indonesia ya. Kalau dicontohkan dengan saya, kenapa saya mungkin dulu ya punya obsesi ketika kuliah, saya ingin kerja di luar negeri. Mungkin itu udah ada obsesi saja kuliah ya, karena saya melihat senior saya. Nah, apa yang bisa kita sumbangkan, tadi pertanyaan Mbak Lia, apa yang kita bisa sumbangkan adalah mungkin kita yang sudah lebih beruntung sekarang mungkin bisa lebih memotivasi menjadi role model dan menjadikan contoh, motivator. Kayaknya ada teman kami yang kemarin baru memberi Mas Aji dan Mas Aji ya, dan beliau itu ya yang mencoba mengumpulkan anak-anak SD, SMP, misalnya memberikan dia bukan kursus IT, bukan ya, tapi lebih ke motivasi. Mungkin dari 10 orang yang mendengar, mungkin 3 orang akan melihat itu menjadi contoh. Akhirnya punya mimpi. Ketika dia punya mimpi, itu apapun akan didobrak kan. Betul sekali. Kita perlu memotivasi dan memberi itu yang perlu. Di samping kebutuhan dasar yang memang harus diperlukan, ya udah kita provide dengan cara-cara tertentu yang sudah ada, misalnya bantuan pemerintah atau kita secara independen memberi bantuan dan sebagainya, itu teratasi. Tapi itu saja tidak cukup untuk memberi mereka step forward. Motivasi itu bagi saya sangat penting, luar biasa. Apalagi ketika mereka masih sangat muda. Ketika sangat muda, kita beri mereka contoh bahwa ada loh di luar sana begini, ada loh, ceritakan ya, sehingga mereka punya sebuah kind of obsession ya. Oh ya, saya ingin menjadi apapun itu namanya. Jadi itu akan didobrak. Artinya kembali kesenjangan tadi itu bukan sebuah masalah ketika mereka punya mimpi. Jadi ada motivasi, ada mimpi yang diturunkan oleh kita lah gitu ya, sebagai orang yang what so called role model ya beli ya. Terus kemudian mungkin pemerintah di bagian memfasilitasi kebutuhan dasar untuk itu ya, dan tanggung jawab pemerintah menyediakan kebutuhan infrastruktur dan sebagainya. Dan mungkin sekarang apa yang kita bisa bantu? Saya mungkin itu ruang-ruang untuk berkomunikasi bahwa mereka itu tidak sendiri. Dan apalagi itu tadi dengan sekarang platform digital semakin berkembang, mereka bisa belajar kapan aja ya beli dari kita semua ini ya. Terima kasih sekali. Satu lagi hal yang perlu selain motivasi, itu adalah motivasi tentang mimpi. Bagaimana membuat kita selalu berpikir berenergi positif. Energinya positif. Sehingga mereka bisa merasa bahwa apapun keadaan saya, ya, ketika saya berpikir yang lebih positif itu pasti ada jalan untuk melakukan itu. Gitu.
Ini saya kayak sama Mario Teguh, pengganti Mario Teguh. Terima kasih banyak Beliau Ode atas bincang-bincangnya, sangat menyenangkan di siang hari ini. Banyak sekali yang saya dapatkan dari Beliau Ode, dari soal gimana komunitas Bali di Sydney ya, dan secara umum bagaimana komunitas etnis lah ya. Kemudian beraktivitas di negara asing gitu ya, negara luar. Kemudian juga tadi perbincangan yang menarik tentang kehidupan Beliau Ode sebagai profesional IT dan bagaimana meneruskan mimpi-mimpi ini ya ke generasi muda kita ya Beli ya. Semoga makin banyak dari mereka yang berani bermimpi dan juga berani mewujudkannya ya. Oke. Terima kasih sahabat dan kerabat semua telah mengikuti Amalia Podcast. Tadi perbincangan saya dengan I Ketut Gede Srijaya atau Beli Ode, sahabat saya dan sahabat suami saya, seorang aktivis masyarakat Bali di Sydney dan juga profesional IT. Semoga bermanfaat dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang konten baru dan menarik lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.